Haleluya, puji nama Tuhan untuk lagi-lagi kebaikannya yang dinyatakan bagi kita sekalian sampai dengan hari ini. Saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian sedang merasakan sukacita di dalam Tuhan. Bukan saja karena hal-hal yang baik yang saudara alami, bukan saja karena segala sesuatu lancar-lancar saja. Tapi saya sangat percaya apapun keadaan kehidupan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Opsir, seluruh warga Balak Selamatan di Indonesia, bahkan siapapun yang sedang mendengarkan dan menyaksikan renungan firman Tuhan ini, saya percaya sukacita saudara dialami pada hari ini karena saudara merasakan Allah sedang menyertai, Allah sedang hadir, Allah sedang menyatakan kehendaknya dan kuasanya dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Kita masih merenungkan lagi firman Tuhan pada hari ini dengan tema menjadi bejana kekudusan dalam Kristus, dan secara khusus bejana yang memberkati. Bagaimana caranya kita supaya bisa memberkati orang lain? Bagaimana caranya supaya orang lain ketika menyaksikan kehidupan kita, mereka merasakan sungguh diberkati oleh Tuhan? Saya percaya firman Tuhan hari ini lagi akan menolong kita untuk menjadi bejana yang memberkati. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau lagi memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau berkenan memberkati renungan firman Tuhan ini, menjadikan dorongan dan kekuatan bagi kami sekalian. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. 3 ayat yang sudah sering kali kita dengarkan selama ini, baik itu kita baca, kita jadikan renungan kita, maupun kita jadikan sebagai bahan untuk memberkati orang lain. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, untuk menjadi bejana yang memberkati bagi orang lain, saya sangat percaya salah satu hal yang perlu kita saksikan adalah kehidupan yang melimpah dengan sukacita. Kehidupan yang dialiri oleh rasa sukacita. Sukacita bukanlah bergembira. Sukacita bukanlah berpesta pora. Sukacita bukanlah karena segala sesuatu kita sedang merayakan baik-baik saja. Saya sangat yakin sukacita adalah sesuatu yang mengalir dari kehidupan yang meyakini bahwa di dalam segala hal Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meyakini bahwa di dalam segala hal Allah turut terlibat mendampingi kita, berjalan bersama dengan kita. Meyakini bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi dalam kehidupan saya. Meyakini bahwa satu helai rambut pun kalau terjatuh, Tuhan tahu, saudara sekalian. Itu seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Meyakini dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang berkecukupan, dalam keadaan yang berkekurangan, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sakit, meyakini bahwa Allah berjalan bersama dengan saya. Sukacita juga lahir dari sebuah relasi antara saya dengan Allah yang berkelanjutan, di mana saya berjalan menjalani kehidupan ini seperti sedang berjalan dengan seorang sahabat, seperti sedang berjalan dengan seorang yang tidak akan pernah meninggalkan saya. Maka dengan demikian saudara sekalian, akan lahir satu kegembiraan yang tidak terbatas dari dalam kehidupan kita. Tidak selamanya tertawa, tetapi ada ekspresi kehidupan yang menggambarkan adanya sukacita yang dalam di hati kita. Sehingga ketika orang lain melihat kita mungkin mengalami duka cita, ada kehilangan, orang akan memperhatikan dan melihat, oh ternyata bapak ini, ternyata ibu ini, ternyata saudara ini adalah seorang yang tetap tenang dan tentram meskipun diperhadapkan dengan kesulitan.
Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Itu memang sesuatu yang sangat sulit, tidak mudah. Tetapi Paulus telah menyaksikan ketika ia mengalami ditangkap, dipenjarakan di Filipi, dibelenggu, bahkan mengalami dipasung. Saudara-saudara sekalian, malam hari itu bersama dengan Silas, dia menaikkan pujian dan syukur kepada Allah. Sehingga saudara sekalian, pada hari itu atau malam itu terjadi gempa yang besar, kemudian membebaskan mereka dari belenggu dan rantai itu. Dan apa yang terjadi saudara sekalian, pada hari itu juga mereka mengalami kuasa Allah dinyatakan bagi mereka. Orang yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan menyertai dia, maka dari dalam dirinya mengalir sungai sukacita. Bahkan terlebih dari itu saudara sekalian, sukacita lahir karena hubungan saya dengan Tuhan telah dibereskan. Tidak ada dosa yang saya sembunyikan. Tidak ada masa lalu yang belum dibereskan. Masa lalu saudara-saudara sekalian telah diputuskan belenggunya, telah diputuskan kutuknya oleh Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang mengikat saya. Dan itu sebabnya puji nama Tuhan, saya bisa berjalan, saudara bisa berjalan dengan bersukacita senantiasa. Sekali lagi, sukacita bukan berarti tertawa terus, bukan berarti pesta terus, bukan berarti gembira terus menerus, tetapi sukacita adalah sebuah perasaan bersyukur dari waktu ke waktu dan terekspresi dari kehidupan kita setiap waktu. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara sekalian untuk mengalami kehidupan yang bersukacita, dan klaim, mintalah pada hari ini agar saudara merasakan, mengalami dengan nyata Allah Roh Kudus berjalan bersama dengan saudara, sehingga dengan demikian dari kehidupan saudara mengalir sukacita itu. Ada lagu atau kor di Indonesia seringkali kita nyanyikan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Bukankah itu merupakan kesaksian dari orang-orang yang diberkati, orang-orang yang hidupnya berjalan dengan Tuhan? Bersukacitalah senantiasa, demikian kata firman. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, lagi kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih sebab kami boleh bersukacita senantiasa, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena kami tahu Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Karena kami tahu juga, karena hubungan kami dengan Tuhan adalah hubungan yang telah dipulihkan. Masa lalu kami telah diputuskan oleh Tuhan. Maksudnya dosa-dosa kami, segala sesuatu yang mungkin telah mengikat kami di masa yang lalu, telah dibereskan oleh Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, siapapun di antara kami pada hari ini yang mengalami kehidupannya sulit bersukacita, sedemikian terbeban dalam kehidupannya, hamba berdoa ya Bapa, biarlah Engkau menolong mereka, memberkati mereka, memampukan mereka, meyakini karena Kristus telah mati di atas bukit Golgota, menebus dosa-dosa mereka, dosa-dosa kami semua, maka masa lalu kami, maka dosa-dosa kami tidak satu pun yang menguasai lagi kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, anugerahkan sukacita-Mu bagi umat Tuhan hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.